Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anakku semua, gimana kondisi suasana hati kalian? Apakah baik? Baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Dari murid anak-anakku sekalian, adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Rizky. Itu kenapa sakit? Ada yang tahu nggak? Oke, untuk yang sakit kita doakan agar cepat sembuh dan bisa belajar bareng-bareng lagi di sini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Balkis, disilakan untuk memimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman, kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Balkis. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai warisan budaya di Indonesia. Oke, warisan budaya di Indonesia itu banyak sekali. Ibu akan jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan. Apa saja warisan budaya yang ada di daerah kalian? Di Jogja ada budaya apa saja? Jatilan, terus wayang, ketoprak, ayo lagi. Ondel-ondel di Jakarta. Kalau di Jogja itu? Itu, kalau yang di Keraton apa namanya? Sanes. Bergodo. Nah, tahu bergodo kan? Oke, baik. Apakah budaya tersebut merupakan gabungan dari dua atau lebih daerah yang berbeda? Tadi ketoprak. Ketoprak itu bisa dari Jakarta dan bisa dari Banyumas, bisa dari Jogja. Itu jika digabungkan akan menjadi alkulturasi budaya. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan memberikan contoh warisan budaya benda dan tak benda di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengertian akulturasi budaya beserta contoh-contohnya. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan beberapa cara dalam menjaga warisan budaya. Oke. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menampilkan lagu. Oke, boleh berdiri dulu. Oke, nanti sambil tepuk tangan ya. Bisa Ibu mulai? Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, boleh duduk kembali. Sekarang lanjut. Tahukah kalian bahwa budaya Indonesia ini memiliki atau hasil dari perjalanan penjajahan dulu? Jadi budaya itu sudah ada dari zaman penjajah, sudah ada dari zaman Belanda, Jepang. Itu berupa tarian, pakaian adat, rumah adat, candi, sampai makanan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, sekarang ayo kita pelajari sama-sama keunikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang, Ibu mau tanya tanpa membaca ini dulu, sepengetahuan kalian. Warisan budaya itu apa sih? Ada yang bisa? Ya, tunjuk tangan. Boleh deh, baca deh. Yuk, tunjuk tangan yuk. Iya, warisan adalah merupakan peninggalan dari nenek moyang yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Jadi ke kalian, ke ibu, ke orang tua kalian. Jadi diwariskan ke generasi. Oke, lanjut. Sekarang ada video pembelajaran. Nanti kita simak sama-sama ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang warisan budaya. Indonesia contohnya bangunan pakaian. Kalau di Jogja, warisan budaya benda seperti candi, itu ada candi apa di Jogja? Borobudur. Terus, yang di Klaten itu? Candi Prambanan. Oke, betul. Warisan tak benda di Jogja ada apa? Warisan budaya tak benda itu yang bisa dilihat tetapi nanti kita perdalam lagi materi yang ada di video. Oke, terima kasih. Terima kasih telah. Sekarang kita perdalam lagi. Yang pertama mengenai jenis-jenis warisan budaya. Warisan budaya ada berapa? Dua. Warisan budaya ada dua jenisnya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Pengertiannya apa sih, Bu? Warisan budaya benda itu warisan budaya yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya seperti candi, rumah adat, pakaian, makanan, senjata tradisional, dan alat musik. Yang kedua, warisan budaya tak benda. Pengertiannya adalah dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Contohnya seperti tarian, lagu, musik, bahasa, kebiasaan, dan upacara adat. Jadi, kedua jenis ini mempunyai perbedaan apa? Ya, keduanya memiliki perbedaan disentuh dan tidak dapat disentuh. Persamaannya adalah sama-sama dapat dilihat. Jadi perbedaannya adalah kalau warisan budaya benda itu dapat dilihat dan disentuh. Kalau budaya tak benda dapat dilihat dan tidak dapat Oke, paham ya? Oke, bisa dilanjut? Kemudian, warisan budaya benda, pakaian adat. Pakaian adat Jogja itu apa ya? Sorjan. Kebaya itu yang hari Kamis Pon. Lurik ya. Kemudian makanan khas dari daerah kalian. Gudeg, betul.
Kemudian senjata tradisionalnya. Ini yang biasa di sini. Keris. Kemudian alat musiknya. Gamelan. Kemudian candi dan rumah adat. Yang di Klaten. Candi Prambanan. Kemudian rumah adatnya Joglo, betul. Kemudian warisan budaya tak, bendanya di sini ya, ini bendanya. Tari daerah. Tari daerah di daerah kalian di Jogja. Tari Saman itu dari mana? Yo, kalau tari Saman itu dari mana? Yang banjir. Yang banjir. Aceh. Kemudian tari daerah yang kalian ketahui. Tadi Kak Ibu dengar ada yang jaipong. Dari sini kayaknya. Itu dari mana? DKI Jakarta. Kemudian lagu daerah. Coba, kalau cublak-cublak sulung itu lagu daerah atau bukan? Kalau gundul-gundul pacul itu daerah atau bukan? Ya, jadi lagu daerah itu memiliki ciri khas dari bahasanya sendiri. Bahasa yang digunakan dalam lirik lagunya. Oke. Kemudian bahasa daerah. Kalau di Jogja bahasa daerahnya apa ya? Jawa Krama gitu ya. Nah, kalau di Jawa, mungkin kalau di daerah Minang menggunakan bahasa Minang seperti itu. Kemudian upacara adat. Kebiasaan dan upacara adat. Biasanya ada yang ibu hamil, itu yang 7 bulan. Kalian pernah lihat? Mitoni. Nah, itu termasuk kebiasaan upacara adat di masing-masing daerah. Itu merupakan warisan budaya tak benda. Oke, bisa dilanjut? Nah, sekarang warisan budaya di Indonesia yang diakui dunia. Halo. Warisan budaya yang diakui dunia. Ternyata banyak sekali warisan dari Indonesia yang sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO. UNESCO. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu berasal dari Magelang, bukan dari Jogja. Yang Jogja itu apa ya? Prambanan. Candi Borobudur diakui UNESCO pada tahun 1991. Sudah lahir? Belum. Sama, itu juga belum. Kemudian Candi Prambanan juga sama, diakui UNESCO pada tahun 1991. Kemudian ada wayang kulit, diakui UNESCO pada tahun 2003. Batik tahun 2009, ada angklung pada tahun 2010, tari Saman ini dari Aceh, diakui UNESCO pada tahun 2011. Kemudian pencak silat, ada yang silat? Oke, nggak ada. Diakui UNESCO pada tahun 2019. Dan pantun 2020 diakui oleh UNESCO. Oke, pegel. Mau ice breaking? Berdiri dulu. Ikuti gerakan yang ada di layar. Yuk, berdiri. Ayo Mas Evan. Ikuti yang ada di layar. Terus kepalanya. Jalan. Berlari. Ganti gerakan. Kayak penguin. Kayak penguin. Tuh. Ayo Mas Evan.
pelan aja, lompatnya pelan. Mengguncang bumi, ayo lanjut lompat. Oke, tepuk tangan. Udah dong, nanti lagi. Yuk, sekarang duduk. Bisa dilanjut? Ibu lanjut. Akulturasi budaya. Tadi Ibu sudah menyinggung mengenai percampuran budaya dari 2 atau lebih daerah. Akulturasi budaya adalah, ayo, kenapa Mas? Nah, perhatikan dulu ya. Ada yang mau bantu Ibu membaca? Tangan ke tangan. Ayo Mbak Sena, nggak apa-apa. Sampai sini aja. Yuk. Terjadi karena interaksi dengan budaya asing melalui perdagangan, migrasi, dan kolonialisme. Iya, terima kasih Mbak Saina. Sekarang perhatikan Mas-mas. Akulturasi budaya adalah percampuran 2 budaya atau lebih yang saling memengaruhi. Jadi dulu di Indonesia itu ada zaman penjajahan. Pada dahulu kala pedagang Tionghoa itu apa ya? Cina, Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda itu datang menetap dan menjajah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah budaya atau kebiasaan yang berpadu dengan budaya lokal, sehingga menciptakan budaya baru yang merupakan hasil perpaduan keduanya. Itulah yang dinamakan dengan akulturasi budaya. Paham? Ada yang masih bingung? Oke, baik. Kemudian ada contoh akulturasi budaya di Indonesia. Candi Borobudur lagi, tadi ada di Jogja apa Magelang? Magelang. Candi Borobudur itu percampuran dari budaya apa saja? Buddha pada zaman kerajaan Buddha, yaitu percampuran Indonesia dengan India. Indianya itu adalah Buddha. Kemudian musik gamelan, itu ada 3 akulturasi budaya. Ada Indonesia, India, dan Belanda. Kemudian wayang kulit, ada 2 akulturasi, Indonesia dengan India, yaitu pada kerajaan Hindu pada zaman dahulu. Kemudian roti gambang ada yang tahu nggak roti gambang? Kayak odading. Nah, kayak roti itu. Itu perpaduan dari Indonesia dan Belanda. Kemudian pempek dari Indonesia dan Tionghoa. Kebayang nih tadi ada yang nyebut budaya Indonesia, Tionghoa, dan Portugis. Bagaimana sih cara menjaga warisan budaya? Ayo perhatikan. Yang pertama ada pemugaran. Susah ya namanya pemugaran. Jadi kita dapat disederhanakan yaitu usaha untuk memperbaiki dan merawat suatu bangunan atau benda yang bersejarah tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi pemugaran ini bisa dikatakan lain seperti pelestarian, menjaga, mengembangkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Oke, Mas Husen, paham ya sama Mas Ganta? Oke, yang kedua, mempelajari dan mempraktikkan warisan budaya. Dengan cara apa? Tuh kalau pentas seni kan biasanya ada yang nari jaipong, nari jatilan, itu merupakan salah satu contoh menjaga warisan budaya. Seperti itu ya. Oke, sekarang warisan budaya benda Candi Borobudur. Kita mendalami Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Jadi kalau ada hari raya besar di agama Buddha, maka
para pemuka agama Buddha itu melakukan sembahyang atau melakukan beribadah di Candi Borobudur. Kemudian pencak silat. Ini pencak silat warisan budaya benda atau tak benda? Nah, betul, tak benda. Karena apa? Tidak dapat disentuh, tapi bisa dilihat. Pencak silat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Nah, oke, materinya selesai. Sekarang Ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan jelaskan dahulu. Di sini ada gambar banyak sekali gambar warisan budaya. Benda dan tak benda itu campur di sini. Nanti tugas kalian menuliskan di dalam tabel warisan budaya benda itu apa saja. Kalian lihat gambarnya di sini. Contoh, warisan budaya benda. Gamelan, tulis di sini semua yang benda. Warisan budaya tak benda, Pencaksilat, ditulis, dicari di gambar. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1, halo. Ini kelompok 2. Kelompok 2, halo. Oke, bisa Ibu bagi ya? Oke, silahkan dibaca dengan kelompoknya. Sekarang tempat duduknya boleh berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dengan temannya. Oke, sekarang petunjuknya adalah bacalah perintah dengan seksama. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan. Tulislah jawaban pada... Oke, perhatikan Ibu dulu. Tuliskan jawaban pada tabel atau kolom yang tersedia. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas seperti pembelajaran sebelumnya. Kemudian, yuk mulai mengisi yuk, Ibu bimbing yuk. Nomor 1. Warisan budaya benda. Dicari di gambar. Tadi benda itu dapat dilihat dan dapat disentuh. Kira-kira pada gambar benda mana yang dapat disentuh dan mana yang dapat dilihat pada gambar? Tuliskan 1. Ayo, tuliskan sebanyak-banyaknya. Tulis sebanyak-banyaknya. Yang ini yang tabel. Yang tabel ditulis ke bawah ya, Mas. Nah, ditulis sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya yang kalian temui pada gambar. Ditulis semuanya. Ayo, temennya dibantu. Mbak, mana? Lanjut. Disebutkan biar Mas Danta nulis. Semua benda. Yo, nggak apa-apa. Apalagi yang nomor 2. Yo. Oke. 3 saja cukup ya. Jika sudah nemu 3 itu sudah. Ayo. 1 lagi. Arca, patung. Oke, kelompok 2 sudah. Untuk warisan bendanya sudah. Kelompok 1 sudah. Oke, kita lanjut ke warisan budaya tak benda. Sekarang, warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Itu apa? Nggak apa-apa. Nanti kamu tulis di sini ya. Batik sama patung di satu-satu sini. Ya, dibenerin ya sambil nulis yang ini. Di sini batik, di sini patung. Nggak apa-apa, kan sama-sama. Gini boleh, tapi nanti kalian jelaskan paham ya. Oke, sekarang lanjut ke tak bendanya. Ayo, diperhatikan dalam gambar. Dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Ayo, satu lagi kelompok 2. 3 saja cukup. Dibacakan. Ya, di sini. Kuda lumping. Kuda lumping. Saman.
Tari saman. Ya, yuk. Satu lagi. Apa benda? Satu lagi. Pencak silat. Nah, tadi tuh. Wah, hilang. Lagi ketara sapu putih. Oh, hilang. Pencak silat atau seni bela diri. Pencak silat. Ketara lho sapu putih. Sudah? Kelompok 2. Oh, nggih. Wis warga iki ketara iki wis warga. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Oke, sekarang hadap ke depan semua. Hadap ke depan semua. Yuk. Ibu hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perhatikan sini semua. Nanti kalian masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kalian. Paham? Mau kelompok 1 atau 2 dulu? Yo, kelompok 1 maju. Yo, maju yuk. Oke. Ya. Kelompok 1 mana ini ketuanya? Oh. Yuk, sini ya. Kelompok 2 di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan pengerjaan hasil kelompok mengenai warisan budaya. Sekarang, Mas Dimas, gimana hasilnya tadi, Mas? Nah, tuh namanya. Ya, Warisan budaya benda. keris, candi, Sandi, ini apa kamu tulis tuh? wayang, Hmm? batik, Hmm? rumah adat, Ya. rumah adat, Yang ditulis aja, Mas. Gak apa-apa. patung, Patung. Nah, yang tak benda. Yang tak benda. Raya Ponorogo, Hmm. kuda lumping, Hmm. pencak silat. Oke, baik. Yang disebutkan kelompok 1 ini yang tak benda itu merupakan tari semua. Yang ditemukan kelompok 1 yang tak benda, warisan budaya tak benda itu berwujud tari. Oke? Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, balik ke sana. Balik yuk. Yuk, kelompok 2. Yuk. Kelompok 2 nih siapa ketuanya? Oke. Sekarang kelompok 1 perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok. Ayo, Mbak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami tentang tentang warisan budaya. Nah, yuk. Warisan budaya benda, keris, arca, patung, angklung Indonesia, candi Prambanan, batik Indonesia. Yang tak benda. Warisan budaya tak benda, tari kuda lumping, tari saman, tari riok Ponorogo, seni bela diri, tradisi rambut gimbal. Ya, di sini kelompok 2 menemukan warisan budaya tak benda tradisi rambut gimbal. Itu budaya dari daerah mana? Rambut gimbal. Dieng. Dari Dieng. Dari dataran tinggi Dieng. Jadi, yang ditemukan kelompok 2 yaitu ada tradisi rambut gimbal yang berasal dari daerah Dieng, daerah pegunungan Dieng. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, baik. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa? Mengenai warisan budaya adalah peninggalan dari nenek moyang yang memiliki nilai sejarah. Mas Danta, perhatikan sebentar ya. Warisan budaya memiliki
dua jenis. Apa saja? Warisan budaya memiliki dua jenis. Apa saja? Ya, warisan budaya benda dan tak benda. Pengertian dari warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Terus, yang warisan tak benda dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Gitu ya. Jadi paham kan bedanya? Paham. Terus, cara melestarikan warisan budaya di Indonesia itu seperti apa? Salah satu upaya untuk melestarikan budaya di Indonesia adalah dengan melakukan pemugaran, pelestarian, mempelajari, dan mempraktekkan warisan budaya tersebut. Oke, baik. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Bila mana dari Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi